Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan kendalikan nafsumu. Nah ini untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti apa kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol berbicara tentang kendalikan nafsumu, bahwa manusia ini mulia karena makhluk terlengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terlengkap. Malaikat itu dilengkapi hati dan akal tapi enggak punya nafsu. Binatang ada dikaruniai nafsu tapi enggak dilengkapi hati dan akal. Sementara manusia nafsu ya punya, hati dan akal ya punya. Maka ketika manusia bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengatur nafsunya, manusia menjadi lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau manusia dikendalikan oleh nafsunya, manusia lebih binatang dari binatang. Maka sejahat-jahatnya binatang nggak ada yang makan anaknya. Kadang kita ngelihat di TV ada seorang bapak yang tega menghamili anaknya, na'udzubillah. Ini binatang lebih manusia tapi punya karakter lebih binatang dari binatang itu sendiri. Kalau dalam bahasa guyonan kadang setan aja udah nyerah sekarang. Yang korupsi manusia yang disalahin setan. Yang mabuk manusia yang disalahin setan. Yang berzina manusia yang disalahin, kata setan, ya Allah salah saya hanya satu dulu. Gelincirin Adam sampai sekarang asal manusia berbuat salah katanya digoda. Ya lama-lama kan setan pengen pensiun. Tapi ini bahasa bercanda. Jadi manusia akan lebih mulia dari malaikat ketika bisa mengendalikan nafsunya, tapi lebih hina dari binatang tapi ketika dia dikendalikan oleh nafsunya.
Dalam ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaradum bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk mengajak orang itu berbuat yang tidak baik, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membagi nafsu itu menjadi 3. Ada namanya nafsul ammarah, yaitu nafsu yang kadang-kadang mendorong melakukan hal-hal yang tidak ada bedanya dengan makhluk lain alias binatang. Nafsu makan, binatang ya makan. Nafsu untuk, mohon maaf, berhubungan dengan pasangannya, binatang ya berhubungan dengan pasangannya. Nafsu untuk tidur, binatang ya tidur. Maka nafsu yang seperti ini nggak ada bedanya dengan nafsu yang dimiliki oleh binatang. Namanya nafsul ammarah. Nafsu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain juga, semisal binatang. Maka kadang disebut nafsul ammarah itu nafsu kebinatangan. Yang kedua ada nafsul lawamah namanya, yaitu nafsu seseorang untuk berbuat baik tapi terkadang terselip untuk berbuat yang tidak baik juga. Misalnya nafsu seseorang, nafsu itu kalau dibahasakan gampangnya itu keinginan, itu nafsu itu. Keinginan seseorang untuk bersedekah. Baik kan ya? Tapi ketika bersedekah, siapa tahu nanti ada pilihan RW berikutnya, karena saya rajin sedekah dipilih jadi RW. Ada maksud lain. Kalau bahasa ini ada udang di balik bayek ke batu, terserah sono lah. Pokoknya ada maksud-maksud lain selain dari sedekahnya itu. Lah ini namanya nafsul lawamah. Ia berbuat baik tapi terselip keinginan yang tidak baik pula. Ada keinginan lain selain dari kebaikan yang ia lakukan itu. Lah itu kan sering ya kita lakukan ya. Artinya niat berbuat baiknya itu masih disusupi hal-hal yang lain. Itu namanya nafsul lawamah. Yang ketiga ada namanya nafsul mutmainnah. Seperti dalam ayat yang sering dijadikan doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah nafsul mutmainnah itu adalah nafsu keinginan diri untuk melakukan kebaikan yang murni hanya karena Allah saja. Masalah yang lain itu terserah urusan nanti. Yang penting pokoknya niat saya sedekah, sedekah. Masalah nanti ada hal-hal yang lain itu urusan nanti. Enggak kepikiran sama sekali dalam hati dan rasanya. Itu namanya nafsul mutmainnah. Ketika ibu berangkat ngaji, wis pokoknya berangkat aja, masalah nanti di sono kebagian besek apa enggak, itu bukan urusan, wis itu urusan nanti. Tapi kalau nafsul mutmainnah masih ada, nafsul lawamah yang tingkatan sebelumnya tadi masih ada keinginan itu. Hadir di situ kan akikahan, biasanya kan ada gulai, ada sate, siapa tahu dapat. Itu namanya nafsul lawamah, keinginan untuk berbuat baik tapi masih disusupi keinginan yang lain. Tapi kalau nafsul mutmainnah itu nggak ada keinginan-keinginan lain. Keinginan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang tahu seperti ini ya diri kita masing-masing. Ketika kita menjalani keinginan, nafsu itu keinginan. Ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu, apakah itu masuk ammarah, apakah itu masuk lawamah, apakah itu masuk mutmainnah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa ngukur? Yang ngukur yang paling bisa ya tahu ya kita sendiri, bukan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan kendalikan nafsumu, akan terlebih dahulu dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, Pak Ustadz izin bertanya, mengapa nafsu dianggap musuh terberat? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa nafsu dianggap sebagai musuh terberat seperti itu? Dan pertanyaan kedua, gimana caranya mengendalikan hawa nafsu tersebut? Silahkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa nafsu dianggap sebagai musuh terberat? Padahal nafsu itu ada di diri kita masing-masing. Berarti musuh terberat itu ya diri kita sendiri. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ini dipertentangkan kesohihannya. Ketika Rasulullah dan para sahabat dan pasukan muslim baru selesai perang Badar. Perang pertama yang luar biasa dahsyat karena jumlah pasukan sepertiga. Umat Islam hanya sekitar 315 orang, sementara pasukan musuh lebih dari 1000, sepertiga jumlahnya. Pasukan musuh, pasukan terlatih, sementara pasukan Islam seadanya. Perang berkecamuk dengan begitu besar, luar biasa, dan umat Islam diberikan kemenangan. Dalam perjalanan pulang dari medan perang ini, Rasulullah menyampaikan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan menyelesaikan perang kecil. Padahal sahabat udah pontang-panting enggak karuan, wong 1 lawan 3, bilangnya perang kecil. Kemudian untuk berlanjut akan melanjutkan perang yang lebih besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, perang yang lebih besar itu apa? Tadi masih kurang besar apa? 1 lawan 3, orang yang enggak pernah latihan perang lawan orang yang terlatih untuk perang. Berat ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, jihad melawan orang lain itu termasuk perang kecil. Perang yang terbesar adalah jihadun nafsi, perang melawan dirinya sendiri. Kita itu sering terlena ketika berhadapan dengan nafsu kita sendiri. Kita umpama mohon maaf punya penyakit tertentu, udah dikasih tahu dokter, Bu, karena ibu punya penyakit ini jangan konsumsi ini. Iya dok. Begitu pulang, ndilalah ada yang nganterin makanan itu, udah tersedia di meja makan. Kata dokter jangan, ambil enggak. Lah itu adalah saat perang dengan dirinya sendiri. Ketika kita kemudian beralasan untuk mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan yang baik, kalau dikit mah enggak apa-apa. Begitu 3 suap, 4 suap, nafsu kita mulai main tuh. Habisin, ntar kalau enggak habis mubadzir temennya setan. Akhirnya kita kalah. Makan lagi. Itu perang lawan diri sendiri itu kayak begitu loh. Ya kan? Umpama jam 3 mata udah melek. Itu saatnya perang dengan dirinya sendiri itu ya itu. Kita udah tahu jam 3 bangun. Wong subuh sekarang jam 4. 1 jam cukuplah buat tahajud ini. Kita tahu. Cuman nafsu kita bisikin begini, masih 1 jam, masih lama. Lumayan, merem dikit. Kira-kira kita ngelawan itu bisa menang apa kalah di situ loh. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang ya. Lah kalau menang berarti langsung bangun, ambil air wudhu, sholat. Tapi kalau kalah, ya merem dikit dah, merem. Begitu jam 3:30, udah setengah jam kan, melek ngeliat jam, baru 3:30. Ntar jam 4 lah, pas cukup lah buat wudhu, buat ini.
Bablas akhirnya subuh awan-awan. Kata suami, ya Allah istriku rajin banget, jam 7 udah sholat duha. Lah begitu di rakaat kedua suaminya nggak sengaja ngeliat, loh duha kok pakai doa kunut, taunya subuh kesiangan. Itu loh ngelawan hawa nafsu. Maka nafsu itu dikatakan sebagai musuh tapi ya jangan dimatikan nafsu. Kalau orang yang udah mati nafsu ngelihat istrinya, ngelihat suaminya udah nggak ada rasa, udah nggak ada nafsu. Ngelihat istrinya ya, ngelihat suaminya ya, udah nggak nafsu. Ngelihat makanan ya, udah nggak nafsu. Nafsu itu bukan untuk dimatikan tapi dikendalikan. Silahkan diperturutkan untuk sesuatu yang halal dan benar, tapi direm di sesuatu yang tidak baik dan haram. Artinya nafsu itu ibarat kendaraan, ada waktunya digas, ada waktunya direm. Kalau sesuatu yang halal silahkan digas, tapi jangan kebablasan. Makan yang halal monggo, yang baik monggo, tapi kalau kebablasan lama-lama enggak baik juga. Makanya nafsu itu ibarat kendaraan, ada saatnya digas, ada saatnya direm. Nah, kita harus tahu kapan saat ngegas, kapan saat ngerem. Kalau memang jalan lancar bagus silahkan digas, tapi kalau jalan sempit banyak polisi tidur, banyak anak-anak ya direm. Artinya ketika di sesuatu yang halal sih halal, tapi nggak baik buat kita direm, apalagi yang haram. Maka dikatakan nafsu itu sebagai musuh terberat, karena yang terberat itu ngelawan diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam maksiat, dalam dosa gara-gara ya nggak kuat ngelawan diri. Para koruptor itu gajinya udah besar ya. Nama gelar akademiknya kadang lebih panjang daripada namanya. Umpama namanya Yanto umpama ya. Itu depan ada prof. Provokator apa profesor ya mboh. DR, IR, kalau perlu KH. Ya mboh. Yanto. Belakangnya masih ada tuh sederet panjang. Itu kalau dari sisi keilmuan kan lumayan ya. Woi, gajinya yo, tapi kenapa kadang masih tersandung korupsi? Karena nggak kuat ngelawan diri sendiri. Nafsunya, padahal dia makan ya cuma sesuap, tapi kenapa ia tega korupsi uang rakyat yang jumlahnya yang ditempatin buat tidur paling ya segitu-segitunya, apalagi lagi nongkrong di kamar mandi segitu-segitunya tempatnya. Lah kenapa sampai dia serakah macam-macam semuanya disikat, diembat, gara-gara nggak kuat kalah ngelawan nafsu. Maka kendalikan nafsumu agar kita lebih mulia dari malaikat. Tapi sebaliknya, kalau kita yang disetir dan dikendalikan oleh nafsu, maka kita akan lebih hina dari binatang. Kendalikan nafsumu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu kendalikan nafsumu. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi penanya yang kedua belum terjawab, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan nafsu. Yang pertama, bagi yang belum menikah, dalam hadis itu kan kalau nafsu untuk berhubungan badan maka kendalikan dengan puasa.
Artinya untuk nafsu yang itu cara mengendalikannya dengan berpuasa. Yang kedua yaitu dengan mujahadah namanya. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu kalau bahasa gampangnya setengah kayak maksa diri agar untuk ngelawan keinginan-keinginan yang tidak baik. Di segmen berikutnya tadi saya contohkan ketika jam 3 malam kita terjaga, mata udah melek, badan belum bangun. Mujahadah itu artinya kita maksa, bangun. Itu namanya mujahadah, bangun. Ada satu riwayat seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu kalau mau tidur nyiapin rotan atau kayu seginilah, ditaruh di tempat tidurnya. Begitu jam 3 ia terjaga, mata udah melek tapi badan berat untuk bangun, itu rotan diambil, dipukulkan ke badannya sendiri. Sambil dia ngomong, wahai Abdul Wahab, bangun sebelum engkau dibangunkan mungkar nakir. Kalau dibangunkan mungkar nakir udah nggak bisa alasan apa-apa, tapi kalau yang bangunkan rotan masih bisa alasan. Ini kadang kita ya sering ya nyalain alarm. Kalau dulu pakai jam jam waker ya, kita nyalain, kita setel jam 3. Begitu itu ring, ring. Kadang mata merem, tangan begini-begini. Ceklik, matiin, tidur lagi. Padahal awalnya niatnya kita sama, pakai alat untuk bangunin. Kalau tadi pakai rotan, kalau kita pakai alarm. Cuma action akhirnya yang berbeda. Kalau kita alarm kita matiin, kalau ini tokat kayu diambil, dipukulkan ke badannya. Nah itu cara mujahadah. Mujahadah itu artinya setengah maksa diri agar enggak terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Umpama kayak tadi makanan. Kita udah tahu makanan ini nggak baik buat saya, mungkin baik buat orang lain tapi nggak baik buat saya. Untuk bisa ngindari ini kan kadang setengah maksa. Pokoknya jangan yang ini, padahal pengen banget. Saya ada cerita punya teman dulu ahli rokok luar biasa. Pokoknya sehari itu bisa sekian bungkus. Setelah punya penyakit, akhirnya dia nahan diri untuk nggak ngerokok. Dia cerita itu sampai ke bawah ngimpi ngerokok. Saking pengennya, tapi dia mujahadah ngelawan dirinya karena dia punya penyakit. Dia cerita sampai ke bawah ngimpi ini saya rokok. Nah ini namanya mujahadah. Mujahadah itu berjuang melawan dirinya sendiri. Karena melawan diri sendiri itu jauh lebih berat daripada yang lain. Seperti riwayat yang tadi walaupun dipertentangkan kesohihannya, bahwa setelah pulang dari perang besar, perang Badar, Rasulullah bilang ini perang kecil untuk melanjutkan perang yang lebih besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Terakhir, ini saya ulang-ulang, orang yang bisa mengendalikan nafsu bisa lebih mulia dari malaikat, tapi orang yang dikendalikan oleh nafsu lebih hina dari binatang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga tadi cara mengendalikan hawa nafsu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.